Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang materi matriks. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Givi selaku dosen mata kuliah aljabar linear yang telah membimbing dan mengajarkan kami tentang materi matriks ini. Yang pertama adalah pengertian matriks. Matriks adalah konsep dasar matematika yang sangat penting dan sering digunakan di dalam berbagai bidang ilmu. Secara sederhana, kita bisa menganggap matriks sebagai kumpulan angka yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Ini mirip sekali dengan tabel dalam matematika, di mana kita memiliki elemen-elemen atau angka-angka yang terorganisir. Menurut Wikipedia, matriks adalah susunan persegi panjang atau tabel bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam barisan dan kolom, yang digunakan untuk mempresentasikan suatu objek matematika atau properti dari objek-objek tersebut. Selanjutnya, Anita selaku pemateri 2 akan menjelaskan tentang determinan matriks. Baik, terima kasih kepada Rizky Putra. Dan sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Anita Rahayu. Saya akan menjelaskan tentang determinan matriks. Pengertian determinan matriks. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama. Dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder, determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat ditulis det A atau A untuk menentukan determinan dari sebuah matriks. Terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2x2 dan ordo 2x3. Baik, selanjutnya yaitu determinan matriks ordo 2x2. Matriks ordo 2x2 merupakan matriks paling sederhana, sehingga cara mencari determinannya juga sederhana. Determinan matriks ordo 2x2 dicari dengan cara mengalih silang atau diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, lalu menguranginya dengan hasil kali elemen kanan atas dan kiri bawah. Determinan matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dihitung dengan cara det sama dengan determinan sama dengan ABCD dikurang A dikali D dikurang B kali C. Det sama dengan determinan sama dengan ABCD sama dengan A dikali D dikurang B kali C. Baik, selanjutnya yaitu determinan matriks ordo 3x3. Determinan matriks persegi dengan ordo 3x3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Namun, cara yang paling sering digunakan dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3 adalah dengan kaidah Sarus. Langkah-langkah mencari determinan matriks ordo 3x3 dengan kaidah Sarus yaitu yang pertama, meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Yang kedua, jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan. Kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal di samping, yaitu determinan sama dengan A dikali E dikali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurang C kali E kali G dikurang A dikali F kali H dikurang B kali D kali I. Lalu determinan sama dengan A dikali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurang C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I. Sekian pemaparan tentang determinan matriks dari saya. Selanjutnya Lulu untuk menjelaskan materi tentang inverse matriks. Terima kasih kepada Nita Rahayu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zara. Berikut saya akan menjelaskan tentang inverse dalam materi matriks. Inverse matriks adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversenya akan menjadi sebuah matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A-1, suatu matriks
matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Untuk menentukan inverse dari sebuah matriks, terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. A-1 sama dengan 1 per A kali ACA dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jika A sama dengan matriks A, B, C, D, maka A-1 sama dengan 1 per A, D, min B, C, dikali matriks D, min B, min C, dan A, dengan A tidak sama dengan 0. Lalu, untuk mencari inverse matriks pada ordo 3 kali 3 dapat digunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Secara sistematis, eliminasi Gauss-Jordan dapat dinyatakan sebagai berikut. Matriks persegi A dieliminasi menggunakan operasi aljabar sampai membentuk matriks identitas. Operasi yang dilakukan pada matriks A juga dilakukan pada matriks identitas, sehingga jika matriks A sudah menjadi matriks identitas, maka matriks identitas akan berubah menjadi inverse dari matriks A. Sekian penjelasan dari saya tentang inverse matriks. Selanjutnya, materi 4 akan menjelaskan tentang operasi matriks. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya, yaitu Lutfia Hazara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Faizan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi matriks. Pengertian operasi matriks. Operasi matriks adalah operasi suatu bentuk matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada matriks yang ordonya sama. Lalu, apakah yang dimaksud ordo? Ordo adalah banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Umumnya, ordo dinyatakan sebagai bentuk perkalian antara baris dan kolom. Misalnya, suatu matriks memiliki ordo 2 kali 2, artinya memiliki 2 baris dan 2 kolom. Rumus matriks dilihat dari jumlah baris dan kolom, yaitu sebagai berikut. Jenis-jenis operasi matriks. Jenis operasi matriks dibagi menjadi 3, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Penjabaran ketiga jenis operasi matriks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjumlahan. Konsep penjumlahan matriks sama seperti penjumlahan pada bilangan. Salah satu syarat penjumlahan ini adalah matriks yang dijumlahkan memiliki ordo yang sama. Misalnya, matriks P ordo 2 kali 2 hanya bisa dijumlahkan dengan matriks lain yang ordonya juga 2 kali 2. Matriks Q ordo 3 kali 3 hanya bisa dijumlahkan dengan matriks yang lain yang ordonya 3 kali 3, dan seterusnya. Operasi penjumlahan ini juga memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama ada sifat komutatif. Pada sifat ini berlaku A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua sifat asosiatif. Pada sifat ini berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang ketiga matriks 0. Pada sifat ini berlaku A plus 0 sama dengan A. Jika dijumlahkan dengan lawannya akan menghasilkan matriks 0, yaitu A plus min A sama dengan 0. Selanjutnya ada pengurangan. Konsep pengurangan pada matriks sama seperti penjumlahan, yaitu mengurangkan elemen yang letaknya sama atau seletak. Salah satu syarat yang harus dipenuhi juga sama, yaitu memiliki ordo yang sama. Pada pengurangan matriks ini tidak berlaku sifat-sifat seperti halnya penjumlahan. Lalu berikutnya ada perkalian. Jika penjumlahan dan pengurangan berlaku pada dua buah matriks atau lebih yang ordonya sama, maka tidak demikian dengan perkalian. Perkalian matriks bisa berupa perkalian antara konstanta dan matriks serta perkalian antar matriks. Sekian penjelasan dari saya tentang operasi matriks. Selanjutnya, Sania selaku pemateri terakhir akan menjelaskan tentang jenis-jenis matriks. Terima kasih kepada Faizal selaku pemateri 4. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sania Kemarini. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks meliputi matriks 0, matriks baris, matriks kolom, matriks persegi hingga matriks segitiga bawah. Berikut pengertian masing-masing jenis matriks beserta contohnya. 1. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. Yang kedua ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang penyusunnya terdiri dari satu baris. Yang ketiga matriks kolom. Kolom merupakan matriks yang elemen penyusunnya terdiri dari satu kolom. Yang keempat matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom. Yang kelima matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang mempunyai elemen selain diagonal utamanya 0. Yang keenam ada matriks scalar. Matriks scalar yaitu matriks yang memiliki seluruh elemen-elemen yang sama pada diagonal utamanya, sementara elemen selain diagonal utamanya adalah 0. Yang
7. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1. Yang ke-8, matriks simetri. Mengutip laman ARS University, matriks simetri merupakan matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Sekian video presentasi penjelasan dan pemaparan tentang materi matriks dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minal izin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.